Shalom, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Weekend with Yesus bersama dengan saya, FX Satria Wirakusuma dari SEP Santo Yohanes Penginjil BPK PKK Surabaya. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 50. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus adalah korban kebencian. Kaum Farisi saat itu takut akan kepopuleran Yesus. Yesus membuat mujizat, membangkitkan Lazarus saudaranya yang telah mati. Pada saat itu, masyarakat gempar, heboh, dan mereka mempunyai cara pandang yang berbeda menanggapi kejadian-kejadian yang dilakukan Yesus penuh dengan kuasa dan mujizat. Ada sekelompok orang yang percaya dan berpikiran positif akan Yesus sebagai suatu mujizat dari Allah. Sekelompok orang bergosip dan mereka memberitakan Injil kemana-mana. Bahkan kadang-kadang ditambah-tambahi. Dan kelompok yang ketiga, mereka mempunyai iri, benci, takut karena ketenaran mereka, keberhasilan mereka, kepopuleran mereka terganggu dengan kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh Yesus. Ada satu kelompok, yaitu Imam Besar Kayafas, mengambil kesimpulan dan keputusan dari cara berpikir mereka bahwa Yesus menjadi korban yang akan mati untuk menebus bangsa Yahudi dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Sejak saat itu mereka kaum Farisi sepakat memutuskan untuk mengorbankan bahkan membunuh Yesus. Karena kelompok mereka merasa terganggu dengan keberadaan Yesus yang semakin hari semakin populer di masyarakat saat itu. Perasaan semacam ini masih ada dan sering terjadi di dalam masyarakat kita. Di mana kalau ada orang yang populer, di mana ada orang yang berhasil di dalam hidupnya, di mana dia menjadi figur publik sekaligus kelompok-kelompok yang tidak suka akan keberhasilannya itu akan membencinya. Dia akan disudutkan, dia akan difitnah, dibenci. Mereka iri, mereka benci, mereka bahkan menekan dengan segala macam cara agar orang yang berhasil ini, orang yang sukses ini gagal dan tidak menjadi populer, tidak menjadi berhasil karena kebencian dari kelompok-kelompok yang menentangnya. Mereka tidak melihat kemajuan-kemajuan yang akan dibawa di dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Yang mereka pikirkan, mereka mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan diri mereka sendiri. Semua ini berasal dari si jahat. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih penuh rahmat. Seperti contohnya pada saat pilkada di Jakarta. Antara Ahok dan Anies, mereka bersaing untuk merebutkan kursi kedudukan gubernur di Jakarta. Kelompok Ahok dan pengikut-pengikutnya, mereka memilih
mencintai semua program dan rencana Ahok. Sebaliknya begitu juga dengan kelompok Anies. Mereka mencintai dan mendukung semua program-program daripada Anies. Tapi apa yang terjadi? Mereka bersaing, baik sehat maupun tidak sehat, baik jahat maupun tidak jahat. Tapi mereka menghalalkan semua cara. Mereka tidak lagi melihat program-programnya untuk kemajuan kota Jakarta. Yang terlihat oleh mereka, bagaimana mereka memenangkan kelompok mereka menjadi gubernur Jakarta. Sampai pada akhirnya Ahok difitnah dengan penuduhan penistaan agama mayoritas saat itu. Sehingga Ahok harus ke pengadilan dan divonis 2 tahun penjara. Meskipun pada saat itu Ahok tidak terbukti bersalah, tapi demi keutuhan Jakarta, demi keutuhan bangsa Indonesia, Ahok tetap menjalani hukuman hingga selesai. Bagaimana dengan Yesus saat itu? Yesus dikorbankan untuk menebus bangsa Yahudi saat itu. Yesus dikorbankan untuk menebus masyarakat Israel, bangsa Israel saat itu. Yesus dibutuhkan untuk mempersatukan umat-umat Allah yang tercerai-berai. Yesus adalah korban daripada dosa dan kesalahan kita. Karena kebencian, manusia tega dengan sadis, segala cara yang kotor mereka akan melakukan. Marilah kita tepiskan, marilah kita buang perasaan-perasaan yang kotor di dalam diri kita. Iri, dengki, menfitnah, menekan, dan mencelakakan saudara-saudara kita. Karena Allah kita adalah kasih. Tanpa kasih, kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Besok hari Minggu Palma. Mari kita membuka hati kita buang jauh-jauh sifat-sifat buruk dalam diri kita. Pada saat yang berrahmat ini, kita menyambut Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, Raja kebenaran, Raja kebajikan, dan teladan hidup kita. Tanpa Yesus, kita tidak bisa menjadi apa-apa. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Tuhan Yesus, turunkanlah rahmat-Mu ke dalam hati setiap kami, sehingga kami mampu membuang segala dosa, segala keburukan dalam hati kami. Di dalam Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Saya FX Satria Wirakusuma dari Santo Yohanes Penginjil. Saksikan terus Weekend with Yesus di channel ini setiap hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.